Hai teman-teman, tahukah kalian ada satu kunci agar pengelolaan sistem sekolah berjalan dengan lancar, yang itu disebut dengan administrasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rauni Salsabila Sagala, mahasiswa PGSD 3C Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ada beberapa sih. Yang pertama itu ada konsep dasar administrasi pendidikan, yang kedua peran administrasi pendidikan, yang ketiga macam-macam sistem administrasi pendidikan, yang keempat manfaat sistem administrasi pendidikan, yang kelima proses pengembangan keputusan administrasi pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi, pembahasan pertama kita yaitu konsep dasar administrasi pendidikan, yang dimana administrasi berdasarkan landasan filosofisnya adalah proses kerjasama yang sistematis, mencakup itu planning, organizing, actuating, controlling. Nah, di PPT ini ada saya cantumkan fungsi dari proses administrasi pendidikan, di mana yang pertama itu perencanaan. Jelas di sini terlihat menurut Syagian dalam Yahya, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Next, di slide berikutnya ada pengorganisasian, di mana menurut Syagian dalam Yahya, pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Berikutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasinya. Slide yang berikutnya, yang fungsi keempat, pengawasan atau controlling. Menurut Syagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Peran administrasi dalam pengelolaan sekolah ada beberapa perannya. Yang pertama, peran administrasi dalam perencanaan, yang dimana tugasnya yang pertama itu menyusun visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Yang kedua itu membuat kalender akademik. Yang ketiga, menyusun RPS. Peran yang kedua itu ada peran administrasi dalam pengorganisasian, yang dimana tugasnya yang pertama itu mengatur struktur organisasi sekolah. Misalnya itu struktur organisasinya seperti perencanaan apa yang akan direncanakan mulai dari sekarang sampai dia nanti. Mungkin ada tahapan-tahapannya seperti jangka panjang ataupun di jangka pendek. Peran yang ketiga itu peran administrasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peran administrasi dalam pengawasan, yang dimana tugasnya itu yang pertama menyusun data absensi siswa, nilai siswa, laporan, keuangan. Peran yang keempat, administrasi dalam dokumentasi dan informasi. Dan peranan yang kelima yaitu peran administrasi dalam transportasi dan akuntabilitas. Bahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah, yang dimana sistem yang pertama itu ada administrasi kurikulum.
Administrasi kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum. Yang kedua itu menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga penyusunan RPS, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sistem yang kedua itu ada administrasi peserta didik atau kesiswaan. Nah, di mana yang tugasnya itu adalah penerimaan siswa baru atau PPDB, yang biasa disebut dengan PPDB ya. Yang kedua ada pengelolaan absensi dan nilai, transkrip rapot. Yang ketiga ada pengelolaan ekstrakurikuler. Sistem yang ketiga itu administrasi kepegawaian, di mana tugasnya itu adalah rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, penilaian kinerja guru, dan masih banyak lagi. Nah, sistem yang terakhir itu ada administrasi keuangan, di mana tugasnya itu adalah pengelolaan dana BOS dan pencatatan keuangan, pengeluaran keuangan atau pemasukan keuangan, seperti itu. Lalu tugasnya itu juga melaporkan hasil catatan dia, seperti itu. Masuk kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah, di mana di sini ada beberapa landasan administrasi pendidikan. Yang dia ada 3. Yang pertama itu filosofis, berakar pada nilai-nilai keadilan humanisme. Yang kedua ada yuridis, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga itu ada historis, yaitu awalnya tata usaha berkembang menjadi manajemen. Lanjut, masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang baik, cerdas, dan berkarakter. Yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan administrasi pendidikan ini, yaitu yang pertama adalah sumber daya. Jelas, faktor utamanya itu pasti sumber daya. Yang kedua ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu bakalan menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada administrasi pendidikan. Yang ketiga ada komunikasi. Ya, komunikasi ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang cerdas dan berkarakter, karena kalau kita sudah menjadi miskomunikasi akan terjadinya hambatan atau faktor yang tidak baik ke depannya pada pengambilan keputusan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir ada budaya sekolah. Budaya sekolah harus sesuai dengan bagaimana kita mengambil keputusan yang cerdas dan berkarakter. Berikutnya ada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang transparansi. Transparansi ini adalah transparan, yang terbuka, yang bisa dijangkau oleh siapapun, seperti itu. Yang kedua itu akuntabilitas. Nah, yang ketiga itu partisipasi. Partisipasi itu adalah ikut sertanya keseluruhan pada pengambilan keputusan ini. Yang keempat itu keadilan. Jelas prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu harus adil, mau bagaimanapun itu harus adil. Nah, yang terakhir itu ada efisiensi. Ada beberapa strategi pengambilan keputusan yang berkarakter nih. Yang pertama itu ada integritas. Ya, integritas. Dan yang kedua juga jelas keadilan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, dan kemitraan. Mungkin itu saja pembahasan singkat saya mengenai administrasi pendidikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.